prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Ibu yang prestasi aplikasi menghamba pada kreatif, kolaborasi, dan berbasis kekuatan. Yaitu Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. yaitu terjangkaunya lingkungan akademik yang mampu mengembangkan potensi peserta didik menjadi pribadi yang unggul dalam bidang intak dan iptek. Nah, sedangkan visi guru penggerak yang saya utarakan adalah terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah, cerdas, berkarakter, dan nasionalis dalam era globalisasi. Nah, adapun pemaparan dari misi yang telah saya rancang adalah sebagai berikut. Nah, dari segi berakhlakul karimah. Nah, visi ini saya ambil dari profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Yang mana berakhlakul karimah ini
yang kedua yaitu cerdas. Nah, cerdas ini menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi bernalar kritis. Nah, sedangkan berkarakter menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri, gotong royong, dan kreatif. Dan yang terakhir adalah nasionalis, menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi berkebinekaan global. Jadi visi yang telah saya buat ini sudah mencakup dari 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila yang berpusat pada unit ya Bapak Ibu. Nah, langsung aja ke sesi diskusi. Nah, di sini kita amati dari visi SD Plus Bank Nusantara 66. Yang pertama, terjangkaunya lingkungan akademik yang mampu mengembangkan potensi peserta didik menjadi pribadi yang unggul dalam bidang intak dan iptek. Nah, di sini ada dua pertanyaan penanti. Yang pertama, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Enggak, kepada Bapak Kepala saya persilakan untuk dari visi SD Plus Bapak Bakti Nusantara Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Siska atas pemaparannya. Bapak terima kasih atas keterangannya. Mudah-mudahan silaturahimnya membawa hasil yang bermanfaat buat kita semua. Ini saya menanggapi ini gitu. Baik, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Saya kira melihat visi kita yang tumpuannya adalah iman dan takwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Mungkin kalau bisa dijabarkan lagi misi kita, saya kira bisa mengidentifikasi sejauh mana visi kita bisa terwujud dalam waktu sampai 3 bulan ini di awal tahun pembelajaran. Kalau kita melihat program yang sudah terlaksana dan memang program-program ini tujuannya untuk membangun visi ini ya, diwujudkan dari target misi kita. Contoh kita punya program keagamaan yang poin intinya menumbuh kembangkan keyakinan kita kepada Allah dan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi untuk kita untuk programnya sudah berpihak kepada murid dan sudah mengarah kepada perwujudan visi ya, yaitu di iman dan takwa. Yang kedua untuk iptek. Nah, ini untuk iptek memang harus menjadi PR kita ya. Menurut saya kita masih belum bisa mengejar iptek untuk mewujudkan visi yang tertera di bahasa visi kita, yaitu menjadi pribadi yang unggul bidang intak dan iptek. Kalau bicara keagamaan kita sudah 14 jam Pak sini. 14 jam mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu muatan agamanya yang sasaran utama itu tadi ya, iman dan takwa. Keyakinannya kita bangun, ketaatannya kita arahkan, dan karakternya juga kita tanamkan di iman dan takwa ini ya. Jadi hati dan otaknya gitu kan, dan potensinya itu kita ada di intak. Tapi ketika bicara iptek, memang ini masih menjadi PR buat kita. Iptek wujud programnya di kita ada hanya masih sebatas di kelas dan mensinergikan dengan program pembelajaran ataupun silabus ya. Kemudian pengembangannya atau ekstranya, kalau di intranya saya kira ada ya, namun di ekstranya belum tergarap dengan tajam untuk iptek ya. Kedepannya insya Allah untuk pengembangan iptek ini bisa lebih mengejar perwujudan visi. Itu saja Bu Siska atau nuhun. Terima kasih kepada Bapak Kepala yang telah memaparkan pendapatnya tentang 2 pertanyaan pengantin ini.
Jadi memang iya betul Pak, di kita memang udah menonjol dari bidang agamanya ya, intaknya. Nah mungkin untuk iptek kedepannya akan direncanakan lagi ya Pak Kepsek ya kedepannya mungkin, karena di sini ipteknya baru sekedar pelajaran saja gitu Pak, belum melalui intranya seperti itu Pak. Boleh Bu Sisa, itu teh berpusat pada murid atau berpihak pada murid Pak? Ya. Apakah ada bedanya antara berpusat dengan berpihak? Berpihak sama gitu Pak, berpihak pada murid, jadi intinya kita tuh menghamba para murid gitu. Jadi pembelajaran berpusat pada murid atau berpihaknya persentasenya tahunnya bukan jadi tetap kita sebagai among Pak di sini, among yang menuntun. Memang ini sini berpihak atau berpusat pada murid, tetapi tetap kita yang mengarahkan sebagai pemimpin pembelajaran di kelas supaya tidak kemana-mana seperti tadi ini, tetap ada peran among kita sebagai gini gitu Pak, seperti itu. Pada Pak Remi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf yang sedang bertugas. Kedua, di sini saya minta izin Bapak yang hadir sama Pak Cum ya. Jadi saya minta izin bahwa nanti khususnya ada pendampingan dulu baru pendampingan di kedua. Jadi kita akan kasih hadisahan ini kita izin dan mudah-mudahan kedatangan saya sebagai ketua Islam juga SB Muslim Nusantara. Saya dulu angkatannya sama Pak Ika ya mereka sendiri. Jadi saya lagi di BP dan sekarang mendampingi Bu Siska bulan sampai kemarin juga. Jadi sebenarnya di PI ini sebenarnya di PI perubahan ini tujuan pendampingannya itu adalah yang pertama refleksi diri CGP tentang pembelajaran daring selama 1 bulan. Jadi yang telah belajar video 1.1 sampai 1.3 itu tujuan utamanya. Kedua, refleksi umpan kali pada saat pemberian survei. Mungkin ada dari survei kepala sekolah, survei rekan sejawat 5 orang, sama survei murid 5 orang. Jadi apakah keberadaan CGP berdampak ke sekolah atau malah tidak? Itu yang tujuan kayak sekarang. Kalau misalnya berdampak positif seperti apa dan manfaatnya bagi sekolah seperti apa. Terus yang selanjutnya adalah merintis tentang komunitas aksi. Jadi ketika CGP bergerak itu dia tidak bisa sendiri ya. Jadi yang harus sekolah yang bisa bergerak sendiri, harus adanya kolaborasi dengan rekan sejawat dan dengan semua warga sekolah. Yang terakhir adalah ini Pak. Jadi maksudnya ini adalah tentang penyamaan persepsi. Takutnya visi CGP melenceng visi sekolah. Sekolah ke sini, CGP ke sini, itu kan tidak sinkron ya. Jadi biarpun dia mempunyai visi program atau di sini kalau di sekolah bisa dimasukkan ke program-program, tapi dia tidak boleh menyalahi aturan atau sistem yang ada di sekolah. Jadi kalau di sini misalkan visi dari sekolah tentang pintar dan iptek, dan dia harus mengikuti visi guru berarti seperti apa supaya pintar dan iptek tersebut tercapai. Itu dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Terus tentang tadi pertanyaannya itu berpihak berpusat. Kalau visi pasti semua sekolah berpihak pada murid. Tidak ada sekolah yang visinya tidak menjadikan murid itu sebagai orang yang berbeda. Misalkan di sekolahnya untuk bisnis itu tetap jalan SMK bisnis, tapi outputnya adalah sekali dia pasti
visi semua sekolah berpihak kepada murid pada tidak ada yang berpihak pada murid. Terus bagaimana pelaksanaannya? Nah, ini yang jadi tanggung jawab dari Bu Siska sebagai pemeran utama atau sebagai calon guru kita, supaya visi sekolah bisa berpihak kepada murid. Rencana atau tindak lanjutnya apa yang akan Bu Siska jalankan di sekolah. Jadi keberadaan CMT itu harus berdampak positif. Yang paling utama satu kepada murid, seumumnya kepada sekolah. Itu mungkin formatannya yang Bu Siska. Jadi visi yang Bu Siska miliki dengan visi guru penggeraknya sejalan dengan visi sekolah yang tujuan utamanya tadi kita itu pemahamannya saya yang paling tambahan tadi pemahaman tentang kepentingan individu yang dilaksanakan hari ini. Ya, terima kasih kepada Pak Refki yang telah memberikan penguatannya. Insya Allah Pak, saya dan Bulan di sini akan sama-sama belajar gitu Pak ya, karena saya pun masih dalam proses belajar panjang gitu, belum banyak memahami. Insya Allah dengan sharing juga dengan Pak Indra tentunya yang sudah lebih dulu terjun di guru penggerak ini, supaya saya Bulan dan Pak Indra bisa memberikan dampak positif ke rekannya ke SDPS Kampus Nusantara anak ini khususnya. Mungkin seperti itu, mungkin akan dikuatkan dengan lebih sekali lagi kebiasaan kepada peserta didik, baik itu dalam segi kita untuk menguatkan intaknya gitu Pak. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di ruang ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini dapat memberikan manfaat, berkahnya dan perbaikan serta kemajuan kepada SDPS Kampus Nusantara Anak. Kita tutup saja acara ini dengan